Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus investasi bodong yang sebagian besar korbannya adalah mahasiswa IPB University, sudah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi. Selamat sore, Pak Yohanes. Selamat sore. Baik, Pak Yohanes, dikatakan ada indikasi kemungkinan pelaku ini lebih dari satu selain tersangka SAN. Bagaimana kemudian polisi bisa menduga bahwa pelaku ini lebih dari satu? Apa saja yang didapatkan, Pak? Baik, dalam melakukan aksinya, pelaku SAN ini melakukan beberapa modus operandi. Di antaranya yang pertama, pelaku meminta para korban untuk melakukan pinjaman online, kemudian setelah cair, pelaku meminta si korban untuk mentransfer langsung kepada pelaku untuk nantinya dilakukan investasi dan diberikan keuntungan oleh si pelaku, serta tagihan-tagihan pinjaman online tersebut ditanggung oleh si pelaku. Modus kedua, si pelaku meminta juga kepada para korban untuk melakukan pinjaman online, yang mana nantinya uang yang sudah masuk ke si korban digunakan untuk belanja kepada marketplace yang diakui oleh si pelaku sebagai miliknya. Namun dalam fakta penyidikan diketahui bahwa marketplace atau toko online yang digunakan tersebut bukan merupakan milik si pelaku. Namun itu milik orang lain yang kemudian setelah dilakukan transaksi kepada toko online tersebut yang memberikan uang tunai kepada si pelaku. Jadi kami masih mendalami hal tersebut, barangkali ada keterlibatan pihak lain dan pentersangkaan terhadap pihak lain. Namun hingga saat ini tersangkanya masih tunggal, masih satu, yaitu SAN itu sendiri. Demikian. Artinya SAN ini mendapat komisi atau kemudian uang yang dibayarkan oleh para mahasiswa ini seluruhnya diberikan kepada SAN oleh pemilik toko online? Setelah adanya transaksi jual beli yang diduga sampai saat ini masih kami dalami, maka bahasanya masih kami duga menjadi fiktif transaksi tersebut, bahwa tidak ada terjadi perpindahan antara barang dari penjual kepada si pembeli, yaitu yang para korban ini. Nah, kemudian karena uang itu dari korban sudah masuk ke penjual online, penjual online kemudian diduga memberikan kepada SAN. Kemudian Seluruhnya? apakah ada komisi kepada si penjual online, masih kami dalami sampai saat ini. Demikian. Oke, artinya uang itu diberikan seluruhnya kepada SAN begitu ya, tidak ada komisi bagi penjual. Baik, Pak Yohanes, ini kan ada 300 lebih begitu yang tertipu, di mana 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB University. Bagaimana kemudian tersangka bisa mendekati para mahasiswa ini? Siapa SAN ini? Bagaimana mereka bisa mengenal dengan mahasiswa-mahasiswa IPB University ini? Baik, menurut keterangan para saksi maupun korban juga tersangka, bahwa SAN ini mempunyai sahabat yang merupakan mahasiswi dan mahasiswa dari IPB. Jadi ada dua orang, laki-laki dan perempuan, yang merupakan teman dari SAN. Nah, dari situlah SAN ini bisa mengenal mahasiswa atau mahasiswi lain di universitas tersebut. Namun sampai saat ini kami masih mendalami peran dari kedua mahasiswa itu tersebut, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kedua mahasiswa tersebut juga merupakan korban yang diiming-imingi seperti korban-korban lainnya. Kemudian perlu saya tambahkan juga bahwa modus operandi kepada marketplace tadi yang saya belum selesai menjelaskan, si pelaku ini mengatakan kepada pemilik marketplace bahwa temannya, saudaranya memiliki uang online di sebuah akun online shop yang mau dicairkan, sehingga dari pemilik marketplace itu percaya kepada pelaku. Demikian, Mbak. Barang apa sebenarnya yang dijual, Pak, yang kemudian ini menjadi modus kan kepada korban harus membeli barang, nanti uangnya akan kembali berapa persen seperti itu. Nah, ini barang apa sebenarnya yang ditawarkan oleh tersangka kepada korban? Jadi begini, Mbak, sebenarnya tersangka ini meminta investasi dari si para korban ini dalam bentuk uang. Namun pinjaman online ini ada juga yang berupa uang online pada toko online atau online shop.
yang mana uangnya tidak bisa dicairkan. Nah, itulah membutuhkan media berupa marketplace atau toko online sehingga bisa terjadi sebuah transaksi jual beli yang membuat uang itu berpindah kepada penjual sehingga bisa dicairkan langsung kepada si pelaku, begitu. Baik, Pak, ada informasi bahwa ini bukan merupakan pinjol, tetapi merupakan perusahaan pembiayaan. Ini mana yang benar, Pak? Kami pastikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan kami, ini merupakan aplikasi pinjaman online yang memang sudah kami konfirmasi merupakan aplikasi pinjaman online yang resmi. Ada 4 aplikasi pinjaman online yang sampai saat ini berdasarkan fakta penyidikan dipakai oleh korban berdasarkan perintah dari si pelaku. Demikian. Baik, kemudian juga bagaimana si pelaku ini atau tersangka SAN ini ia bisa meyakini pemilik dari toko online itu untuk bekerja sama untuk menitipkan dananya kepada toko online-nya? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa toko online ini diminta tolong oleh pelaku dengan kata-kata yang meminta si toko online ini membantu saudara ataupun temannya yang memiliki uang pada aplikasi marketplace yang tidak bisa langsung dicairkan gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, apakah ada posko pengaduan dan hingga saat ini apakah ada lagi begitu korban yang melapor selain dari kemarin yang sudah melapor sekitar 300 orang itu, apakah saat ini sudah ada lagi laporan yang masuk yang menjadi korban penipuan ini? Baik, sampai saat ini, bahkan hingga saat ini masih terus terjadi pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain karena diduga ada ratusan korban dan sampai saat ini masih kami periksa. Jadi dengan bantuan rekan-rekan media juga, para korban yang lain yang belum datang untuk dimintai keterangan bisa langsung datang ke Satreskrim Polres Bogor. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Yohanes.